Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat kesehatan, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Juni selaku pengampu dosen ekonomi digital, izinkan kami mahasiswa Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk yang akan mempresentasikan materi keuangan dan pembayaran digital. Kami kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang, saya Syekh Ali Abdul Hakim dan teman saya Zaki Ali Mustafa. Langsung saja ke dalam materi. Yang pertama adalah definisi uang digital. Secara sederhana, Anda bisa mengartikan layanan keuangan digital sebagai layanan untuk sistem pembayaran dan keuangan melalui penyedia jasa pembayaran atau PJP dengan memanfaatkan teknologi berbasis mobile atau perangkat digital lainnya. Nah, layanan keuangan digital ini memungkinkan segala aktivitas keuangan dilakukan secara elektronik melalui platform digital. Jadi bisa diakses dimanapun Anda berada kalau Anda mempunyai smartphone atau barang mobile atau elektronik lainnya. Nah, jadi Anda tidak perlu repot-repot pergi ke bank secara langsung sebab semua bisa diatur melalui aplikasi di dalam smartphone dalam genggaman. Jadi kalau di zaman dahulu ketika kita harus ke suatu bank untuk mengecek saldo dan lain-lain, maka di zaman sekarang kita tidak perlu repot-repot untuk ke bank karena kita sudah mempunyai akses untuk hal itu melalui smartphone ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis inovasi layanan keuangan digital. Nah, dengan teknologi yang terus berkembang, jenis-jenis layanan keuangan berbasis digital juga inovasinya semakin banyak. Berbagai inovasi layanan ini memungkinkan proses setoran, transfer, penarikan, bahkan investasi bisa dilakukan melalui aplikasi digital. Nah, jenis yang pertama adalah e-wallet atau dompet digital. Seperti namanya, dompet digital ya. Dia bisa menyimpan uang seperti di aplikasi di zaman sekarang itu ada Dana, GoPay dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah e-money atau uang elektronik. Ya, seperti namanya, uang elektronik atau uang online ya, biasa disebut uang online. Seperti itu. Nah, itu uangnya nggak berbentuk, uangnya itu berupa uang maya seperti itu. Jadi bukan uang fisik. Nah, yang ketiga ada payment gateway. Payment gateway ini adalah layanan keuangan digital yang berfungsi sebagai jembatan antara platform online atau merchant dengan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan e-wallet. Bayangkan payment gateway ini seperti kasir di toko online. Lalu yang keempat ada QR code payment. Nah, layanan keuangan digital yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan cara memindai kode QR menggunakan smartphone. Jadi seperti kayak kode QR itu kayak yang apa ya? Kayak barcode gitu. Nanti ketika Anda mempunyai mobile atau smartphone, itu tinggal di-scan melalui kamera atau aplikasi yang tersedia di smartphone Anda seperti itu. Nah, lalu ada manfaat keuangan digital. Jadi insya Allah di zaman sekarang banyak sekali manfaat dari keuangan digital ini yang bisa memudahkan banyak kehidupan manusia ya, karena zaman sudah semakin modern. Nah, keuangan digital memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia, terutama dalam era di mana teknologi semakin mendominasi. Berikut adalah beberapa manfaat utama. Nah, jadi manfaat bagi individu ada yang pertama, transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa perlu repot ke bank atau ATM. Itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal, kalau kita itu sudah nggak perlu lagi ke bank karena sudah ada di smartphone seperti itu. Lalu yang kedua adalah LKD umumnya menggunakan teknologi enskripsi dan autentikasi yang canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Jadi insya Allah sudah lebih aman daripada offline karena sudah ada enskripsi atau perlindungan yang lebih canggih seperti itu daripada offline. Nah, yang kedua, kalau tadi untuk bagi individu, yang ini adalah bagi bisnis. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Nah, pembayaran dan transaksi yang digitalisasi dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu. Jadi insya Allah sudah instan, seperti itu semua sudah tersistem.
Nah, yang kedua adalah kemudahan akses dan pengelolaan keuangan. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan bisnis dan untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan mereka secara cepat dan efisien. Lalu yang terakhir adalah pengurangan biaya transaksi. Transaksi yang dilakukan secara digital seringkali lebih ekonomis dibandingkan metode transaksi tradisional seperti cek atau transfer kawat. Pembayaran digital. Sistem pembayaran digital adalah suatu bentuk teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pembayaran secara elektronik melalui internet atau perangkat mobil. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sistem pembayaran digital semakin meningkat dan menjadi solusi yang populer untuk melakukan transaksi keuangan. Sistem pembayaran digital memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa harus menggunakan uang tunai atau kartu kredit. Hal ini memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Karakteristik pembayaran digital: 1. Kemudahan, 2. Kecepatan, 3. Keamanan, 4. Praktis, 5. Hemat, 6. Transparan, 7. Mendukung inovasi, dan 8. Ramah lingkungan. Contoh atau jenis pembayaran digital. 1. Kartu kredit atau debit. Penggunaan kartu kredit atau debit untuk melakukan pembayaran secara elektronik. Pembayaran dianggap digital, baik lewat mesin ATM maupun lewat aplikasi m-banking atau sejenisnya. 2. Dompet digital atau e-wallet. Aplikasi atau platform yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara elektronik dan melakukan pembayaran atau transfer dana melalui perangkat digital. 3. Transfer bank. Penggunaan layanan perbankan elektronik seperti transfer antar rekening bank melalui internet banking atau aplikasi perbankan mobile. 4. Mobile banking. Pembayaran digital juga dapat dilakukan lewat smartphone dengan aplikasi perbankan mobile untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Bukan hanya transfer dana, kamu juga bisa membayar berbagai tagihan.